Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Hairunisa Kasari dari kelas TRPL 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi stack atau queue, lalu perbedaan konsepnya antara LIFO pada stack dan FIFO pada queue, lalu fungsi-fungsinya dan juga penjelasan output program, terakhir simulasi alur data masuk dan keluar. Langsung saja, kita yang pertama itu ada fungsi stack dan queue. Bayangin dua hal ini sebagai wadah buat ngatur antrian data di memori komputer kita. Yang pertama stack, yaitu atau tumpukan. Fungsinya buat menyimpan data secara bertumpuk. Ini kepake banget buat fitur undo atau redo di text editor atau tombol back di browser kalian. Jadi data terakhir masuk justru itu yang bakal bisa diakses duluan. Lalu selanjutnya itu ada queue atau antrian. Fungsinya itu fungsi queue ini buat ngatur data biar berurutan sesuai siapa yang datang duluan. Contoh gampangnya, pas komputer lagi proses antrian ngeprint dokumen atau sistem tiket konser online. Nah, yang duluan mesen, dia yang diproses duluan kan. Kedua, ada perbedaan konsep LIFO dan juga FIFO. Jadi, LIFO itu last in, first out pada stack. Artinya yang terakhir masuk bakal pertama kali keluar. Contohnya tuh bayangin, tumpukan piring kotor, pas nyuci piring, pasti piring yang paling atas uh, akan diambil duluan kan. Gak mungkin kalian maksa narik paling bawah, yang ada malah ambil semua. Lalu di sini ada FIFO atau first in first out pada queue. Artinya yang pertama masuk bakal pertama kali keluar. Ya, contohnya tuh ini kayak ini persis kayak antrian beli cireng gitu. Orang yang berdiri paling depan atau datang duluan pasti bakal dilayani dan pergi duluan. Gak boleh ada yang nyerobot dari belakang. Tiga, ada fungsi-fungsi metode yang yaitu ada push, pop, pick, dan lain-lainnya. Ya, di dalam stack, yang pertama itu push, buat memasukkan atau menambah data baru ke posisi atas tumpukan, paling atas tumpukan. Lalu kedua ada pop. Jadi pop ini buat mengambil atau menghapus data yang ada di posisi paling atas. Yang ketiga ada pick. Jadi pick ini cuma buat mengintip atau melihat data paling atas tanpa menghapusnya. Lalu di dalam queue yang pertama itu ada add. Add ini buat memasukkan data baru ke barisan paling belakang antrian. Yang kedua itu ada pull. Pull ini buat mengambil sekaligus menghapus data yang ada di barisan paling depan. Keempat, penjelasan output program. Jadi kalau kita bikin programnya di Java, output yang keluar bahkan mencerminkan aturan main tadi, yaitu pada stack kalau kita masukin data A, B, lalu C, pas kalian manggil fungsi pop, output yang keluar pertama kali adalah C, karena dia yang paling atas. Baru setelah itu B, dan terakhir itu A. Kalau pada Q, kita masukin data A, B, lalu C. Pas kita panggil fungsi pull, output yang keluar pertama kali adalah A, karena dia yang pertama kali antri, baru disusul B, dan terakhir yaitu C. 5. Ada alur data masuk dan keluar. Jadi, alur pada stack atau tumpukan, pas data masuk, itu datanya numpuk ke atas. Data baru selalu ditaruh di paling atas untuk menutupi data yang lama. Lalu pas data keluar, dia bakal ketutup karena data yang bisa diambil cuma data yang paling atas atau yang terakhir masuk. Jadi, kalau mau ambil data yang pertama masuk, kita harus singkirkan dulu semua data di atasnya. Lalu alur pada queue atau antrian,
Jadi pas data masuk, datanya berbaris ke belakang. Data yang baru datang itu wajib berdiri di ujung belakang barisan. Lalu pas data keluar, jadi adil banget deh, Kak. Jadi data yang keluar duluan adalah data yang posisinya paling depan atau yang paling pertama datang. Jadi yang di belakang harus sabar nunggu giliran sampai barisan di depannya itu sudah habis. Mungkin segitu saja penjelasan saya dari saya. Kita akan bergeser untuk membahas tentang simulasi Unduredo, yaitu kode programnya dan juga outputnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tiap barisan kode program dan juga outputnya. Jadi di sini ada import Java, until stack. Di sini digunakan untuk mengimport library stack bawaan Java. Sehingga kita bisa menggunakan struktur data stack atau LIFO di dalam program ini. Lalu ke bawahnya ada public class simulasi Inredo, private static stack, and static string Redo. Di sini kita membuat kelas bernama simulasi Inredo dan mendeklarasinya menjadi dua buah stack, stack aktivitas dan juga stack Redo. Ini berfungsi untuk menampung sementara aktivitas yang baru saja diunduh. Lalu di bawahnya ini ada public stack void main, sistem out println sampai menggambar kotak ini. Ini fungsi utama main, yaitu langkah pertama kita adalah mesimulasikan user yang sedang melakukan 4 aktivitas awal sesuai petunjuk soal lalu menampilkan isi stack-nya. Lalu di bawahnya di sini ada undo, tampilkan isi stack. Di baris ini kita memanggil fungsi undo untuk membatalkan aktivitas terakhir dan langsung menampilkan isi stack terbaru untuk melihat perubahannya. Di bawahnya ini ada redo, tampilkan isi stack. Nah, di sini fungsinya fungsi redo untuk mengembalikan aktivitas yang tadi sempat dibatalkan. Lalu menampilkan kembali isi stack-nya yang sudah normal. Di bawah sini, ini fungsi main ini digunakan untuk menambah 4 aktivitas baru lagi. Hal ini wajib dilakukan agar total aktivitas di dalam program memenuhi syarat minimal 8 aktivitas yang harus dilakukan. Lalu di bawahnya ada publish stack void tambahkan aktivitas hingga Secredo clear. Fungsinya itu tambah aktivitas setiap kali ada aktivitas baru, teksnya akan dicetak ke layar dan dimasukkan ke dalam stack utama menggunakan print. Lalu di bawah sini di bagian sini ada publish stack void window sampai dengan sistem out print tidak ada aktivitas yang bisa diundo. Jadi sistem ini akan mengecek dulu apakah stack utama kosong atau tidak. Jika tidak kosong, aktivitas paling atas atau terakhir diambil menggunakan perintah pop, lalu dipindahkan ke dalam stack redo menggunakan perintah push. Lalu di bagian public static void redo sampai sistem out print tidak ada aktivitas yang bisa di redo, ini kebalikannya dari undo. Sistem mengecek stack redo jika tidak ada datanya, data teratas diambil menggunakan pop dan dimasukkan kembali ke dalam stack utama menggunakan push. Lalu di bawah sini ada yang terakhir ada public static void tampilkan isi stack sampai ke sistem outprint stack aktivitas. Ini adalah fungsi tampilkan isi stack-nya. Ini fungsinya. Fungsinya itu sederhana, yaitu untuk mencetak seluruh elemen atau isi data yang ada di dalam stack aktivitas ke layar secara urut, sehingga kita itu bisa memantau kondisi data secara visual. Lalu kita beralih ke outputnya. Begini tampilan outputnya jika kode programnya sudah dijalankan. Pertama kali dia bakal ngeprint judulnya dulu, terus nampilin proses input aktivitas. Di sini kita masukin 4 aktivitas, yaitu mulai dari mengetik A, mengetik B, mengetik C, hingga menggambar kotak. Lalu di bagian bawahnya ada isi stack aktivitas. Setelah kita input, program bakal nampilin isi stack aktivitas kita saat ini.
Karena stack itu sifatnya menumpukan, posisi menggambar kotak sekarang ada di bagian paling atas atau paling ujung kanan ya. Nah, untuk di bagian melakukan undo sampai dengan isi stack sampai mengetik C, pas kita panggil fungsi undo, aktivitas terakhir yaitu menggambar kotak. Otomatis dibatalkan dan dikeluarkan dari stack. Makanya isi stack kita sekarang cuma sisa mengetik A, mengetik B, hingga mengetik C. Lalu di bawah ini ada melakukan redo sampai isi stack aktivitas. Nah, terus kalau gimana kalau kita berubah pikiran, tinggal panggil fungsi redo. Jadi di sini program bakal ngambil lagi data yang tadi kita batalin. Terus dibalikinnya nih, menggambar kotak ke dalam stack aktivitas utama. Jadi utuh lagi deh fungsinya. Lalu selanjutnya di sini aja melanjutkan aktivitas hingga minimal 8 aktivitas sampai mewarnai objek. Di sini kita lanjutin lagi nambahin 4 aktivitas baru ya. Di sini ada mengetik D, menghapus teks, menggambar lingkaran, hingga mewarnai objek. Lalu ada isi stack aktivitas, mengetik A, mengetik B, sampai mewarnai objek. Nah, bisa kita lihat di layar, sekarang semua data aktivitas yang dari pertama sampai ke 8 itu udah numpuk. Udah numpuk rapih di dalam satu array stack aktivitas. Lalu di sini ada melakukan undo, aktivitas dibatalkan, mengeluarkan objek. Terakhir itu buat mastiin sistemnya nggak error. Kita coba undo sekali lagi. Nah, aktivitas paling akhir yaitu mewarnai objek langsung kehapus dan posisi paling atas sekarang digantikan oleh menggambar lingkaran. Program kita berhasil berjalan. Mungkin segitu saja vlog dari saya, pemrograman dasar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.